Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aprilia Eka Cahyani, Eki Yuni Kartika, dan Fani Ayu Yulianti akan menjelaskan makalah yang berjudul Pengembangan Model Supervisi Manajerial, di mana ada beberapa poin penting yang akan dibahas tentang materi ini. Mohon disimak dengan seksama, dan nanti apabila ada yang ditanyakan atau ada yang disanggah, boleh menyuarakan pendapatnya. Dimulai dari poin pertama. Materi yang pertama yaitu konsep pengembangan model supervisi manajerial. Pengembangan model supervisi manajerial yaitu pengembangan desain dan model dalam kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kepala sekolah dan seluruh elemen sekolah lainnya dalam mengelola, mengadministrasikan, dan melaksanakan aktivitas sekolah, sehingga berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Tujuan dari pengembangan model supervisi manajerial yaitu mengembangkan desain model supervisi manajerial dalam membantu pengelolaan sekolah dan staf sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah secara efektif dan efisien. Salah satu fokus penting lainnya agar sekolah terakreditasi dengan baik dan dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Langkah-langkah dalam pengembangan model supervisi manajerial dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap pengembangan, dan tahap evaluasi. Selanjutnya, terdapat 4 metode atau model yang dapat digunakan untuk melaksanakan supervisi manajerial. Yang pertama yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dalam penyelenggaraan sekolah. Apakah sudah sesuai dengan rencana, program, dan atau standar yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi ditujukan untuk dapat mengetahui kesuksesan pelaksanaan program penyelenggaraan sekolah dan keberhasilan yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu Focus Group Discussion. FGD merupakan penjabaran dari tindak lanjut dari hasil kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengawas madrasah selaku peneliti. Focus Group Discussion ini melibatkan segenap unsur stakeholder sekolah. Yang ketiga yaitu metode Delphi. Metode Delphi ini dapat digunakan oleh pengawas sekolah dalam membantu pihak sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuan sesuai dengan konsep MBS. Yang keempat yaitu workshop. Workshop atau lokakarya merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh pengawas sekolah dalam melakukan supervisi manajerial. Baik, poin selanjutnya ada tahap pengembangan model supervisi manajerial. Tahap pengembangan mencangkup tahap perumusan dan pengembangan serta validasi dan revisi model yang dikembangkan. Perumusan model supervisi manajerial meliputi yang pertama, merumuskan tujuan model, yang kedua, menentukan pengguna model, serta yang ketiga, mendeskripsikan komponen-komponen model dan cara penggunaan model supervisi pengawas sekolah berbasis kejawatan dalam sebuah buku panduan. Salah satu hal penting dalam supervisi manajerial adalah merumuskan materi kepengawasan. Kegiatan ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan masing-masing sekolah binaan. Pada tahap perencanaan yang terjadi selama ini, tidak ada satupun pengawas yang menjawab adanya keterlibatan pihak sekolah dalam merumuskan materi yang diperlukan dalam supervisi manajerial, dan responden dari kepala sekolah pun menjawab tidak pernah dilibatkan. Supervisi harus terencana dan terprogram sesuai dengan tujuan dari supervisi itu, yaitu bantuan profesional. Pengembangan model supervisi manajerial pengawas sekolah diarahkan sebagai model bantuan profesional yang diberikan pengawas sekolah, direncanakan sesuai dengan kebutuhan kepala sekolah binaannya.
Keterlibatan kepala sekolah mulai dari perencanaan hingga tindak lanjut supervisi merupakan bagian yang terpenting. Kepala sekolah adalah sasaran dari supervisi dan dia yang mengetahui benar kebutuhan dan potensi dari kepotensi diri dan sekolah yang dipimpinnya. Kebersamaan dari perencanaan sampai tindak lanjut supervisi terjalin harmonis dengan dibangun melalui hubungan yang didasari pada rasa kesejawatan atau kesetaraan. Tidak ada atasan dan bawahan, rasa saling percaya, terbuka, saling menghormati, dan saling mendukung. Arah pengembangan model sejalan dengan prinsip-prinsip supervisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, bahwa supervisi hendaknya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing sekolah, juga mengemukakan bahwa supervisi harus dilakukan dalam suasana demokratis yang aktif dan kooperatif. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan supervisi manajerial. Yang pertama, pengawas harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, di mana ia bertindak sebagai atasan dan kepala sekolah atau guru sebagai bawahan. Yang kedua yaitu supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang humoris. Yang ketiga, supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Yang keempat, supervisi harus demokratis. Yang kelima, program supervisi harus integral. Yang keenam, supervisi harus komprehensif. Yang ketujuh, supervisi harus konstruktif. Dan yang terakhir, supervisi harus objektif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.